Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya Ibu Sita di layanan bimbingan dan konseling. Nah, hari ini sesuai dengan jadwal layanan BK, kita akan melaksanakan layanan BK ya, bimbingan konseling. Oh iya, biar adik-adik ingat dengan layanan BK, sebenarnya ada jargon nih ketika kita bertemu melaksanakan layanan BK. Jargonnya gini, kalau misalkan ditanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya adik-adik harus gini: alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku good. Oke? Pak, kalau nanti kita sudah ada waktu untuk tatap muka, kalau misalkan ditanya kabarnya bagaimana hari ini, jawabannya seperti itu ya, karena itu khas jargon dari layanan BK ya. Oke? Nah, sebelum kita ke pembahasan yang baru, Ibu ingin mereview hasil pertemuan minggu kemarin ya. Nah, minggu kemarin ada beberapa siswa yang sangat cekatan langsung membuat video perkenalan dan mengumpulkannya. Ada beberapa lah ya, itu di catatan saya atau di catatan Ibu. Oke. Kemudian Ibu lihat dari video perkenalan kemarin, rata-rata ekskul yang diikutinya itu kebanyakan pramuka, kemudian paskibra, olahraga dan seni. Jadi bagus, kalian sudah ada bekal aktif ketika SMP-nya ya gitu. Nah, kemudian kegiatan weekend nih tuh, ada juga yang kegiatan weekendnya kemarin tuh yang menyatakan rebahan, nonton film, terus masak atau apalah itu ya. Nah, kenapa saya menanyakan kegiatan weekend yang sering dilakukan oleh kalian? Nah, karena itu biasanya menggambarkan hobi kalian atau minat kalian terhadap sesuatu. Itu makanya itu ditanyakan oleh ibu untuk menelusuri hobi atau minat kalian itu sebenarnya di bidang apa sih gitu ya. Contoh mungkin kayak laki-laki tuh biasanya sukanya main futsal. Nah, bahkan bisa saja laki-laki itu melaksanakan futsal itu seminggu 3 kali. Nah, makanya biasanya untuk hobi itu memang dilakukan berulang-ulang ya, terus atau konsisten. Artinya kalian bisa melakukan kegiatan itu dengan senang hati seminggu tuh sampai 3 kali atau 4 kali, karena biasanya hobi itu seperti itu. Nah, mungkin review dari pertemuan kemarin, saya ingin tahu ekskul biar nanti apakah kalian akan meneruskannya di SMK DPI atau tidak. Kemudian terkait hobi, saya ingin tahu hobi itu apakah ada sangkut pautnya dengan cita-cita kalian nanti atau rencana karir kalian nanti atau tidak, seperti itu ya. Nah, untuk bahasan pertemuan hari ini, silakan adik-adik persiapkan dulu buku kosong khusus untuk layanan BK ya. Persiapkan buku, catatan, dan pulpennya di depan kalian. Oke, saya kasih waktu Oke adik-adik, sudah ada bukunya di depan kalian? Berikut pulpennya. Oke. Nah, untuk apa fungsi buku dan pulpen ini? Nah, nanti ada video yang Ibu tayangkan terkait dengan penjelasan layanan bimbingan dan konseling itu seperti apa. Nah, mungkin kalian juga di SMP pernah mendengar atau pernah ada guru BK atau BP ya, biasanya disebutnya guru BP gitu. Nah, tujuan untuk menayangkan tentang video layanan BK ini biar kalian tahu sejauh mana sih peran guru BK itu ada di sekolah seperti apa ya. Jadi nanti adik-adik silahkan ketika menyimak tentang video perkenalan layanan BK, adik-adik catat poin-poin pentingnya ya itu. Nah, hasil catatan nanti itu akan saya review atau akan Ibu review ketika nanti kita diberi kesempatan untuk tatap muka ya, untuk belajar tatap muka. Oke, sudah siap? Oke, jika sudah siap, berikut ini videonya.
Untuk sekarang, Ibu akan menjelaskan terkait metode layanan BK di era new normal ini atau di masa pandemi corona ini, karena adik-adik semua sekarang kegiatan belajarnya di rumah ya secara daring. Jadi Ibu akan menjelaskan layanannya. Nah, silahkan untuk layanan BK sendiri kalian akan mendapatkannya melalui media via WhatsApp. Ada beberapa layanan bimbingan konseling yang akan kalian dapatkan. Di antaranya yang pertama yaitu layanan bimbingan klasikal. Nah, layanan bimbingan klasikal ini nantinya akan memfasilitasi kalian untuk mengembangkan diri kalian secara pribadi, sosial, akademik, dan karir. Nah, layanan bimbingan klasikal ini akan kalian dapatkan melalui grup via WhatsApp. Nah, metodenya nanti untuk layanan bimbingan klasikal kalian akan mendapatkan beberapa materi, baik itu berbentuk PDF, PowerPoint, ataupun berbentuk video. Nah, yang nantinya materi itu berhubungan dengan layanan karir, akademik, akademik, pribadi, dan sosial. Kemudian yang kedua ada layanan konseling. Nah, biasanya untuk layanan konseling kalian bisa dapatkan dengan berkunjung langsung ke ruang BK ya. Tapi sekarang dikarenakan masih masa pandemi corona, kalian bisa mendapatkan layanan konseling melalui layanan elektronik konseling atau e-counseling. Nah, layanan konseling sendiri ini memfasilitasi kalian untuk bisa berkonsultasi baik dengan masalah pribadi, yang berkaitan dengan masalah pertemanan, kemudian masalah belajar, ataupun masalah karir atau masa depan kalian seperti itu. Nah, kalian bisa mengkonsultasikannya ke BK. Nah, gimana Bu caranya? Kan tidak bisa ke ruang BK. Nah, caranya kita bisa melayani kalian melalui video call WA, via Zoom, atau via Google Meet. Ya, tapi layanan konseling juga bisa diperoleh dengan cara memanggil siswa yang bermasalah. Jadi bukan keinginan sendiri, tapi bisa dipanggil juga langsung oleh guru BK. Tapi kalian jangan takut jika dipanggil oleh guru BK, karena kita bukan akan menghukum, namun akan mengarahkan kalian ke arah yang lebih baik. Nah, contoh biasanya nih sekarang kan pembelajaran via daring, otomatis siswa-siswa itu tidak terkontrol dalam pengerjaan tugas seperti itu. Nah, pasti ada juga yang tidak mengerjakan. Nah, bisa saja guru itu melaporkan, Ibu contoh siswa A tidak mengerjakan tugas, sering absen, sering bolos di dalam absennya. Nah, nanti oleh guru mata pelajaran itu bisa dikonsulkan ke BK, dan BK akan menindaklanjutinya untuk menelusuri apa sih penyebab anak itu tidak mengerjakan. Nah, nantinya oleh guru BK bisa langsung di chat secara personal. Kalau tidak digubris atau tidak digugu oleh siswanya, kita bisa langsung menghubungi orang tuanya, apakah memang seperti itu di rumahnya atau tidak. Jadi bisa ada informasi secara lengkap dari orang tua seperti itu. Oke, nah tadi itu merupakan video tentang penjelasan layanan BK ya. Mungkin adik-adik baru ada yang tahu, oh ternyata layanan BK itu seperti itu ya gitu. Yang tadinya saya menduga bahwa hanya anak-anak nakal, mungkin siswa-siswa nakal yang dipanggil ke BK, tapi ternyata untuk siswa-siswa yang bermasalah baik secara akademik pun atau secara pertemanan pun, nah itu bisa konsultasi gitu ya ke ruang BK. Jadi nggak hanya khusus untuk siswa-siswa nakal aja. Nah, makanya dari dulu kesan guru BK itu selalu menakutkan ya, istilahnya suka disebut polisi sekolah. Tapi ingat loh ya, nggak seperti itu kok. Justru guru BK ingin menjadi sahabat kalian, teman kalian, agar bisa mengetahui apa sih sebenarnya hambatan yang kalian alami dalam masalah pertemanan ataupun belajar. Jadi kalian tidak boleh sungkan ya untuk ke guru BK seperti itu. Nah, biar saya tahu adik-adik menyimak atau tidak terkait penjelasan layanan BK ini,
Saya ingin kalian melakukan review tentang penjelasan layanan BK. Reviewnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Nah, itu ya contohnya. Jadi nanti silahkan selain hasil catatan kalian yang nanti akan saya nilai atau yang akan ibu nilai di pertemuan tatap muka, nah kalian juga harus mereview tentang penjelasan layanan BK agar saya tahu apakah kalian menyimak atau tidak. Oke, seperti itu ya. Sekian untuk bahasan pertemuan hari ini. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan layanan BK berikutnya. Assalamualaikum.